adada hasanati Abi Bakrin as-Siddiq. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala ta'ala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para asatid, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, bil khusus keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Maryani binti Matani. Malam ini malam memperingati 40 hari almarhumah, sekaligus memperingati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita doakan anak-anak almarhumah. Di sini ada Rahmat, ada siapa itu? Adiknya Khairullah, Ustaz Khairullah. Ada Agus. Siapa? Edi. Soleh. Doain yang perempuan semuanya, kita doain mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kesabaran, diberikan hatinya punya rasa peduli dengan saudaranya yang lain. Atas telah meninggal kedua orang tuanya, Ustaz Haji Marullah almarhum, ya, dan istrinya Ibunda Hajjah Maryani binti Matani. Ini saya kenal dua-duanya, orang baik. Ustaz Haji Marullah almarhum, beliau ini, mohon dimaafkan, beliau adalah salah satu murid orang tua saya. Beliau punya perhatian besar kepada orang tua saya. Mudah-mudahan kedua almarhum, Ustaz Haji Marullah almarhum dan istrinya Ibunda Hajjah Maryani binti Matani, amal ibadahnya selama hidup diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya diampuni dan dimaafkan, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, dan anak-anaknya dilimpahkan kesabaran, disatukan hatinya untuk selalu saling tolong menolong dalam suka dan duka. Hadir di tengah-tengah kita, ya, Ustaz Muhammad Ali, Ustaz Haji Husni Tamrin, dan banyak asatid, mohon dimaafkan tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah dan takdim saya. Hadirin sekalian, saya bicara dikit saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyampaikan ada di antara kita hamba Nabi kita, di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dalam menjalani hidupnya mendapati kesialan dalam menjalani hidupnya. Ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan kesialan ini didoakan oleh Nabi. Dalam kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair, di sana ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat beliau, Nabi naik ke atas mimbarnya untuk berpidato, untuk berkhutbah, untuk memberikan nasihat kepada sahabatnya. Tapi di saat Nabi Muhammad
melangkahkan kakinya ke anak tangga mimbar yang akan ditaiki. Nabi Muhammad ketika melangkahkan kakinya yang kanan, seraya lidah beliau mengucapkan amin. Kakinya yang kiri naik lagi dibilang amin. Naik lagi ke atas anak tangga yang ketiga, dia bilang amin lagi. Jadi Nabi Muhammad ucapkan ketika naik ke atas mimbarnya berapa kali amin? 3 kali amin. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai menyampaikan isi khutbah beliau, ditanya oleh salah seorang sahabat. Kata salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Lima ammanta ya Rasulullah hinama tas'adu ilal minbar thalatha marrat?" Ya Rasulullah, kenapa kau ucapkan amin 3 kali ketika kau hendak naik ke atas mimbar? Lalu fa'ajaba nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Atani Jibril." Ketika aku ingin naik ke atas mimbar, malaikat Jibril datang. Wa akhbarani, malaikat Jibril ngasih tahu, ngasih berita, ngasih kabar kepada aku, "Ya Muhammad." Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, "Raghima anfun. Raghima anfun. Raghima anfun." Ini rohima'an pun diulang 3 kali oleh malaikat Jibril. Secara bahasa ini rohima'an pun gerumpung hidung seseorang. Kata guru saya, ini secara bahasa maksudnya hidupnya sial. Sial hidup seseorang. Diulang 3 kali, sial. Sial hidup seseorang. Siapa orang yang mendapatkan kesialan dalam hidupnya? Man adraka walidahu walam yudkhilahul jannah. Orang yang di masa hidupnya mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, lalu kedua orang tuanya itu tidak menjadikan sebab dirinya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyambung nih. Orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak mendapatkan bagian surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Walidaka naruka wa jannatuka. 2 orang tuamu itu surga atau nerakamu. Tapi ini orang mendapatkan kesialan. Kata malaikat Jibril, "Raghima anfun. Raghima anfun, raghima anfun ya Muhammad. Man adraka walidahu wa lam yudkhilahul jannah." Sial hidup umatmu wahai Muhammad, sial. Sial, siapa yang sial? Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, lalu kedua orang tuanya tak dapat menyebabkan dirinya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Qul amin ya Muhammad, katakan amin biar umatmu itu sial. Lalu kata Nabi Muhammad, faqultu amin. Lalu diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad seolah-olah begitu marah, mengiyakan, biarin tuh orang sial. Orang tuanya masih hidup, dia nggak bisa menjalankan bakti kepada kedua orang tuanya, sampai akhirnya dirinya mendapatkan nerakanya Allah. Artinya kan sial. Mestinya hadirin sekalian, kita ini akan menjadi penghuni surganya Allah kalau kita bisa menjalankan bakti kita kepada orang tua. Ini nyambung nih. Ini begini nih, memperingati 40 hari dari meninggalnya ibunya nih, ya, Ibunda Hajah Marini binti Matani. Ini anak-anaknya nih, menunjukkan mereka menjalankan kebaktian kepada orang tuanya. Nyambung nih. Ini kan berbiaya nih, ngeluarin duit nih. Nih, tukang rebanan anak-anak nih kecil nih, dan dibagiin duit nih. Guru-guru nih,
Ustaz Husni, Ustaz Ali. Udah disiapin dia amplopnya. Belum ntar ada jamuan yang bakal diapain. Itu semuanya insya Allah berkat bakti anak kepada orang tua ntar diganti sama Allah dengan pergantian yang berlipat ganda. Terkadang ada orang takut bikin tahlilan, takut ngundang ustadz, takut ngundang banyak orang, takut. Kenapa? Ntar katanya ngeluarin duit. Dia kagak mau membahagiakan orang tuanya yang sudah ada di alam barzakh. Nyambung gak nih? Ya Allah, dia haulin kagak, dia bacakan Quran sampai hatam kagak. Ini anak model mana? Tapi terkadang anak gak bisa disalahkan begitu saja. Terkadang anak mereka tidak berbakti kepada orang tua, yang nyebabin tuh anak gak bisa berbakti orang tua itu juga. Nyambung gak nih? Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian, didik anak kita. Didik anak-anak kita. Ini hadir maulid cakep. Ya. Hadir maulid apa? Cakep. Mendengarkan nasihat. Kalau diibaratkan HP ini lagi dicas. Supaya ghirah kita, keinginan kita untuk belajar agama timbul. Agar ada kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Agar ada kewajiban kita kepada Allah, kita sadari bahwa kita harus penuhi sebagai seorang hamba. Jadi ini penting. Tapi yang terpenting dari hanya sekedar menghadiri perayaan maulid, ngaji. Ngapain? Ngaji. Ini dari sekian banyak nih, nggak semuanya bisa baca Quran nih. Ibu-ibu kalau yang di dalam, ya, ini nih harapan kita nih. Kalau mereka nggak diajarin benar-benar nih anak-anak kita nih, ya Allah. Ya. Makanya pelaksanaan perayaan maulid yang diadakan siang hari itu lebih efektif daripada pelaksanaan maulid diadakan subuh. Karena anak-anak pada hadir nih begini. Dia pada dengar, dia tahu. Karena hadirin sekalian, gak semuanya orang ngerti dan paham ketika rawi dibaca. Tadi baca rawi apa? Ad-Dibai. Terkadang Simtud Durar, Maulid Azab, Maulid Syarafal Anam, dan banyak kitab maulid lainnya. Yang baca terkadang gak paham. Nah, justru terkadang dipanggilkan guru untuk menyampaikan sedikit mau'izatul hasanah. Dia berikan keterangan bagaimana kita harus berperilaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kewajiban apa yang harus kita laksanakan kepada Allah. Nah, ini pentingnya hadirin sekalian, ada guru yang menyampaikan setelah pelaksanaan pembacaan rawi dibacakan. Jadi penting. Oleh karena itu juga kalau kita jadi panitia maulid, jangan sembarangan panggil guru. Belum lama tuh ada di Condet Balai Kambang, saya nggak mau kasih tahu udah tempatnya. Saya termasuk orang yang diundang, baru sampai 150 meter dah kurang lebih. Saya mau sampai ngakak-ngakak. Wow, rame. Ya apa nih, ceramah apa? Saya sampai di sana, orang lagi ngelawak, lagi bikin acara maulid. Pak sabaran, saya suruh turun, saya suruh berhenti. Saya temuin panitianya. Panitianya mana? Suruh turun. Terus selesai. Jadi jangan hadirin sekalian. Kita mesti punya adab terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ini kita sekarang memperingati 40 hari sekaligus maulid, merayakan maulid. Mudah-mudahan roh Nabi kita Muhammad SAW saat ini hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita mesti beradab. Makanya biar ada perubahan setelah kita merayakan perayaan maulid. Itu yang pertama. Yang kedua, aminnya Nabi Muhammad ditanya, lalu apa aminmu yang kedua wahai Rasulullah? Jibril pun ngasih tahu, ngabarin kepada aku. Kata malaikat Jibril, rohima anfun. Ya Muhammad, rohima anfun.
rahima anfun man adraka ramadhana walam yughfar lahu. Sial, umatmu sial, hai Muhammad. Umatmu menjadi orang yang sial. Siapa mereka yang sial? Orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, lalu ketika bulan suci Ramadan keluar, dia tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Padahal kan bulan suci Ramadan yang kita tahu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kan gitu. Mestinya dia udah dapat ampunan. Ketika di pertengahan Ramadan sudah apa? Sudah didapatkan, dia sudah mendapatkan ampunan dosa. Ini dia tidak mendapatkan ampunan dosa ketika Ramadan keluar. Artinya ngapain aja ketika berada di bulan suci? Nah ini menjadi penting. Hadirin sekalian, perhatikan kalau kita Allah Ta'ala berikan anugerah dapat mendapati bulan suci Ramadan, puasa. Nyambung nih. Malamnya kita hidupkan dengan qiyamul lail. Ya, dengan tarawih. Khatmul Quran minimal 1 kali dihatamkan. Iktikaf di masjid, banyak sedekah dan lain amal baik yang kita mesti kerjakan ketika kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Ini ada orang yang dikatakan sial oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril katakan, "Qul amin ya Muhammad." Katakan amin. Fa qultu amin. Lalu aku katakan amin. Biar tuh umatku sial karena dia tidak mendapatkan ampunan ketika mendapatkan bulan suci Ramadan. Artinya ketika dia berada di bulan suci Ramadan, pastilah dia tidak menghormati bulan suci Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini jadi penting nih. Besar kaitannya dengan acara kita pada malam hari ini. Lalu apa aminmu yang ketiga ya Muhammad? Kata Nabi, ya, malaikat Jibril pun memberitahu, mengkhabarkan kepada aku, rahima anfun ya Muhammad, rahima anfun man idza dzukirta indahu lam yusalli alaika. Orang yang apabila namamu disebut di hadapannya, lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Allahumma sholli wa sallim. Jadi perhatikan nih, kalau ada kita berada di satu tempat atau kita sedang berbicara kepada orang, lalu orang yang sedang mengajak bicara kita, dia menyebut nama Nabi Muhammad, kita buru-buru salawat. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Nah, termasuk orang yang mendapatkan kesialan, kata malaikat Jibril, rahima anfun ya Muhammad, rahima anfun man idza dzukirta indahu, orang yang apabila namamu disebut, ketika nama Nabi Muhammad disebut, walam yusolli alaika, dia enggak sholawat kepada kamu. Jadi termasuk orang yang sial kalau nama Nabi Muhammad disebut kita tidak menyampaikan Allahumma sholli wa sallim sholawat. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jangan pernah bosan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad ketika Nabi kita Muhammad disebut namanya, kuping kita dengar, apalagi di hadapan kita. Insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Lalu apabila nama Nabi Muhammad ketika disebut kita tidak menyampaikan sholawat, termasuk orang yang mendapatkan kesialan. Lalu kata malaikat Jibril, "Qul amin hai Muhammad." Katakan amin. Faqultu amin. Lalu aku katakan amin. Jadi orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika namanya disebut, dia termasuk bagian orang yang mendapat kesialan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita termasuk orang yang mau bisa menjalankan bakti kita kepada orang tua. Apalagi orang tua kita masih hidup. Bahkan ketika orang tua kita sudah tiada pun masih ada jalan berbakti untuk kedua orang tua kita. Yang pertama, as-salatu alaihim. Doain orang tua kita kalau orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah. Yang kedua jalannya wastighfar lahumah. Bacakan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayah. Tuh. Li buat diri saya, wali walidayah, dan juga buat siapa? Kedua orang tua. Baca. Li wali walidayah, wali ashabil huquqi aliyah, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bacakan istighfar. Doain, bacakan istighfar.
Kalau orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah. Lalu apa lagi? Wa tanfidu ahdihima, lulusin janji kedua orang tua kita. Barangkali kita pernah tahu orang tua kita pernah janji kepada si fulan. Orang tua kita pernah janji kepengen nyumbang masjid, kepengen nyumbang ini itu. Orang tua kita sedang ngumpulin apa? Ngumpulin duit, sedang nyelengin, dia kepengen umroh, dia pengen pergi haji. Kalau orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah, anak yang memiliki kecintaan dan memiliki kesayangan kepada orang tua pasti dia akan bikinkan badal umroh atau badal hajinya. Nyambung nih. Apalagi dia punya beberapa saudara, dia kumpulin, dia patungan. Ya, dia patungan. Nah, ini bagian menjalankan kebaktian kepada orang tua setelah orang tua kita tiada. Apalagi yang keempat, wa ikramu shadiqihima. Kalau kita tahu ada kawan, sahabat orang tua kita yang masih ada, muliain. Ini bagian jalan juga kebaktian anak terhadap orang tuanya ketika orang tuanya sudah pulang ke rahmatullah. Siapa kawan-kawan